Baik. Bismillah. Pembahasan hari ini masih dalam rangka untuk mempertebal argumen, memperkuat argumen pada orang-orang kafir bahwa hari pembangkitan itu pasti ada. Pasti ada. Kemudian bukan hanya hari pembangkitan yang menjadi masalah. Orang kafir tidak mempermasalahkan hari pembangkitan kalau sekedar dibangkitkan kemudian habis itu udah. Mereka tidak akan mempermasalahkan itu. Mereka mempermasalahkan hari pembangkitan karena ketika hari pembangkitan itu ada, maka setelah itu akan ada hari yang lain. Akan dihisap, akan ditimbang, ada yang namanya mahsyar, ada yang namanya syirat, ada yang namanya surga dan neraka. Semua itu ada. Dan itu yang mereka khawatirkan. Karena kekhawatiran itulah mereka mengatakan, oh kalau begitu tidak ada hari pembangkitan. Begitu mati ya udah selesai. Tidak akan ada dibalas. Jadi sedolim apapun mereka di dunia tidak akan masalah. Kenapa? Karena tidak ada pembalasan. Begitu. Nah di sini kita sebagai orang beriman percaya dengan adanya hari pembangkitan. Dan hari pembangkitan adalah awal untuk hari yang panjang ke depan. Karena ada mahsyar di situ. Kita dikumpulkan di sana. Kita akan dihisap. Kita akan dimizan, akan ditimbang amalan kita. Kita akan melewati sirat dan finishnya surga dan neraka. Dan tentunya kita berharap semuanya ke surga tentunya. Nah di sini berarti kalau orang kafir meragukan adanya hari pembangkitan, kita sebagai orang beriman tidak akan ragu dengan adanya itu. Yang menjadi masalah di kita adalah bagaimana kita mempersiapkan hari itu. Makanya Rasulullah mengatakan orang yang cerdas adalah orang yang hidup itu untuk masa depan, bukan untuk hari ini. Orang yang cerdas adalah orang yang hidup untuk mempersiapkan hari akhirat, bukan untuk mempersiapkan hari di dunia. Kenapa? Karena hari di dunia akan ada finishnya, akan ada garis akhirnya di dunia. Tapi kalau akhirat tidak akan ada garis akhirnya. Kita tidak perlu khawatir dengan kematian, tapi kita perlu khawatir dengan bekal yang kita bawa untuk kematian itu. Sudah seberapa banyak bekal kita. Itu karena kematian itu pasti ada. Kita siap ataupun nggak siap, pasti akan datang. Sebagaimana Allah berfirman di Al-Jumu'ah. Fa'innal mautal ladzina tafirruna minhu fa'innahu mulaqikum. Kematian yang kalian hindari, kalian kabur dari kematian itu, fa'innahu mulaqikum. Dia akan menemui. Kita mau kemanapun, kematian pasti akan datang. Jadi yang menjadi masalah itu bukan siap atau tidaknya kita kepada kematian, karena itu pasti akan datang dan kita pasti tidak akan siap. Dari sini berarti bagaimana kita membekali diri kita untuk hari itu. Karena kematian untuk orang yang beriman adalah awal. Kematian untuk orang beriman adalah awal untuk kehidupan yang hakiki. Begitu. Ini yang menjadikan kita beda dari orang-orang kafir. Kehidupan mereka cuma di dunia, kehidupan kita justru di akhirat. Kenapa? Karena manusia ini, bapak kita, Nabi Adam alaihissalam, bapak kita ini orang surga. Berarti kita ini anak-anaknya juga orang surga, bukan orang dunia kita ini. Gitu. Berarti kapanpun itu kita harus kembali ke surga. Kapanpun itu kita harus kembali ke surga. Kembali ke akhirat pasti. Tapi bagaimana kita memastikan kita kembali ke surga, ke rumah kita, ke kampung halaman kita. Yang namanya orang merantau, akan ada momen dia rindu ke kampung halamannya. Orang Jakarta ini kebanyakan perantau, walaupun tidak semuanya. Tapi kan akan ada momennya dia ingin pulang ke Jawa, dia ingin pulang ke Sumatera, dia ingin pulang ke Kalimantan atau kemanapun itu. Kenapa? Karena itu kampung halamannya. Nah kita ini, kampung halaman kita ada di surga. Jadi kita harus kembali ke sana. Apapun, bagaimanapun caranya. Apapun yang harus kita korbankan, kita harus kembali ke surga. Gitu. Jadi ini yang menjadi tujuan kita orang yang beriman. Kita harus pulang ke kampung halaman kita, yaitu ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Berapapun ongkosnya harus kita bayar supaya kita bisa pulang. Secapek apapun kita jalan harus tetap jalan supaya bisa sampai ke surga. Jadi di sini tidak masalah kita mati kapanpun karena kematian itu pasti akan ada, pasti akan tiba, tapi yang menjadi masalah adalah sudah
punya berapa banyak bekal yang bisa kita gunakan untuk pulang ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadi renungan kita bersama di pagi hari ini. Wallahu a'lam.